Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romani. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang kasus ya, kasus Munarman, tentang kasus dugaan tindak pidana terorisme yang menyeret terdakwa saudara Munarman ya. Kita sangat menyayangkan tidak ada tentang sosok Munarman yang tidak ada ya, tidak ada uh, terlihat aktivitas yang bermotif teror ya, tetapi ini ya terlihat memang dipaksakan ya. Ada berita yang dilansir oleh kompas.com, ini langsung saja saya bacakan. Cecar saksi Munarman, adakah saya membunuh orang untuk adakah saya menyuruh orang untuk membunuh dan mengebom ya. Sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana terorisme dengan terdakwa Munarman digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Agenda sidang kali ini ialah pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum JPU. Dalam sidang, Munarman mengkonfirmasi kehadirannya dalam acara seminar berkedok Baiat ISIS pada 24 sampai 25 Januari 2015 lalu. Ia bertanya kepada saksi berinisial AR, mantan Laskar Front Pembela Islam Makassar yang hadir dalam acara tersebut. Ada nggak saya menyuruh saudara atau saudara Agus Salim atau Habib Muhsin, panitia acara, untuk melaksanakan seminar itu? Tanya Munarman. Kemudian AR menjawab tidak ada. Munarman lantas bertanya lagi, ada nggak saya memberikan biaya untuk pelaksanaan seminar itu? Ucap Munarman. Tidak ada, jawab AR. Munarman kembali melontarkan pertanyaan kepada AR, adakah pada saat seminar itu saya menyuruh membunuh orang? Adakah saat seminar itu saya menyuruh mengebom? Tanya Munarman. AR pun menjawab tidak ada. Setelah itu Munarman mengungkit kejadian saat AR dihadirkan tim penyidik Polda Metro Jaya saat rekonstruksi. Menurut Munarman, ketika rekonstruksi di Polda Metro Jaya, AR menyebutkan bahwa tidak ada pembayatan. Namun saat sidang saksi berkata sebaliknya. Saya tanyakan kepada saudara karena pada saat kita rekonstruksi saya masih ingat itu. Ingat betul rekonstruksi di Polda kan? Tanya Munarman. Iya ingat, tanya AR. Saudara menyatakan saat rekonstruksi di acara tidak ada baiat. Kita sempat bersih tegang pada acara itu. Ingat ya, waktu itu saudara menyatakan tidak ada baiat, tanya Munarman. Iya, tidak menyaksikan baiat, jawab AR. Sekarang saudara bilang menyaksikan. Waktu itu saudara ngotot, tanya Munarman lagi. Iya, saya tidak menyaksikan, ujar AR. Adapun Munarman didakwa 3 pasal, yakni pasal 13 huruf C, pasal 14 jungto pasal 7, dan pasal 15 jungto pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ex-Sekretaris Front Pembela Islam itu disebut telah terlibat dalam tindakan terorisme lantaran menghadiri sejumlah agenda pembayatan anggota ISIS di Makassar, Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 24 sampai 25 Januari dan 5 April 2015. Diketahui organisasi teroris ISIS muncul di Suriah sekitar awal 2014 dan dideklarasikan oleh Syekh Abu Bakar al-Baghdadi. Ya, ya, itu ya sobat sekalian. Jadi memang kita menyayangkan ternyata dengan adanya pembubaran FPI tidak cukup hanya pembubaran ya, ternyata, dan itu diikuti dengan kriminalisasi seluruh anggota pentolan-pentolan FPI yang sekarang itu diantaranya yaitu Habib Rizik Syihab ya, dituju dengan kasus kerumunan dan juga kasus rumah sakit Umi ya, menyatakan saya sehat, itu divonis pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana ya, tentang membuat pemberitaan bohong yang menerbitkan keonaran ya. Apa salahnya gitu ya menerbitkan keonaran, salahnya di mana? Dan keonaran ini tidak pernah dikenal dalam istilah hukum ya, artinya didakwa 4 tahun ya, setelah beberapa saat dikorting 2 tahun karena memang terbukti hakim menyatakan tidak ada keonaran ya. Nah, kalau tidak ada keonaran kenapa tidak dibebaskan gitu ya. Dan kemudian setelah Syekh Habib Rizik Syihab ternyata juga
pentolan-pentolannya ketua DPP itu semuanya dikriminalisasi, ditahan ya, termasuk juga Munarman diteroriskan. Ya kita menyesalkan ya tentang acara Baiat tahun 2015 ya, seakan-akan mencari-cari kesalahan ya. Jadi tidak selesai setelah membubarkan itu selesai, membubarkan FPI, ternyata juga semua pimpinan-pimpinannya dikriminalisasi ya dengan tindakan yang tidak jelas ya. Habib Rizik Sihab ya itu divonis hanya mengatakan saya sehat, alhamdulillah saya sehat 4 tahun ya. Dan juga ketua DPP-nya misalnya Habib DPP-nya itu ya terlibat kerumunan ya. Padahal kalau kita melihat banyak sekali pejabat-pejabat itu yang termasuk kepala negara yang melakukan kerumunan tidak diapa-apakan ya, akhirnya dikriminalisasi. Dan terakhir kasus Munarman ya yang kita ketahui sangat dalam tanda kutip dipaksakan ya, dibredel ya dengan ancaman pidana hukuman mati ya. Coba bayangkan apa yang dilakukan Munarman ya. Yang kita patut sayangkan ya tentang Baiat ya, tentang Baiat sendiri itu yang katanya dalam rekonstruksi melakukan ya lihat, tetapi dalam kesaksian itu menyatakan tidak ya kalau kita melihat di berita ini. Dan pantas saja ya Munarman dengan sosok seperti itu dan track record yang tidak benar-benar tidak jelas ya, tidak jelas apa bentuk teror yang dilakukan gitu ya. Coba bayangkan ya. Dan kita sendiri seakan beberapa akhir sekarang kan dihidupkan lagi tentang isu terorisme ya. Padahal ada kasus yang lebih besar yaitu tentang pemindahan ibu kota negara yang berpotensi merugikan ya, berpotensi pasti akan pertama mangkrak ya, yang kedua tentu saja berpotensi akan merugikan APBN karena semula ya disampaikan bahwasanya pembangunan ibu kota, pemindahan ibu kota itu tidak menggunakan APBN, ternyata menggunakan APBN ya. Otomatis apa? Otomatis itu akan dibebankan lagi secara tidak langsung pada rakyat ya, karena APBN mayoritas dari pajak dan nantinya juga rakyat akan dibebankan dengan kenaikan pajak ya. Nah, ini isu-isu yang seharusnya menjadi fokus ternyata dibelokkan dengan aksi isu tentang terorisme ya, termasuk juga kasus Munarman yang saat ini ya kasusnya sudah lama ya. Kalau kita melihat kan Munarman ditahan sejak April 2021 ya, hingga sekarang berarti kurang lebih 9 bulan ya. Bayangkan dengan kasus yang tidak begitu jelas tetapi sudah ada dakwaan ya, persangkakan kasus yang hukumannya bisa sampai hukuman mati ya. Jadi kita menyayangkan gitu ya. Hanya pada rezim ini saja semua yang tidak sesuai dengan keinginan itu langsung dikriminalisasi ya, para ulamanya, kemudian orang-orang yang mengkritik ya. Belum lagi dengan kasus kilometer 50 yang melibatkan mantan syuhada ya, 6 laskar syuhada yang saat ini ya meskipun sudah dalam proses belum jelas siapa sebenarnya aktor intelektual di balik itu ya. Perkara kemudian juga orang-orang yang mengkritik tentang kasus kilometer 50 yaitu Habib Bin Swit itu juga dikriminalisasikan ya dengan tuduhan hoax ya. Padahal kalau kita melihat fakta tentang jenazah syuhada Laskar FPI pada kasus kilometer 50 itu jelas bahwasanya sudah banyak jenazah kondisi tubuh yang mengenaskan ya. Nah, itu disampaikan oleh Habib Bin Smith untuk menyampaikan kepada umat tentang kasus 55 meter adalah kezaliman dan bukan hanya pelanggaran HAM biasa, itu ada pelanggaran HAM berat ya, yang
saat ini eh, tidak ada kejelasan ya. Bahkan setelah dibentuk, nah, bahkan beberapa saat ini di beberapa daerah eh, mereka ya beberapa wilayah itu mendesak agar dibuka kembali dan juga segera ditangkap aktor intelektual ya. Tentu saja bukan personil biasa yang menyaksikan ini, dan nggak mungkin 6 orang ya, Laskar FPI dengan kondisi jenazah yang begitu menaskan itu hanya dilakukan oleh 2 orang ya. Dan kasus Munarman ini adalah puncak dari bagaimana mereka membredel satu persatu, mengkriminalisasikan orang-orangnya, dan juga tidak hanya selesai dari itu, tetapi benar-benar menghabisi ya sampai ke akar-akarnya ya. Nah, itulah apa namanya ketika apa apa namanya dalam hal berbeda pendapat ya, itu kalau tidak sesuai ya, dalam alam demokrasi bahwasanya kebebasan menyampaikan berpendapat itu kemudian dijamin, itu ternyata hanya slogan semata ya. Dalam rezim ini ketika seseorang itu sudah berbeda pendapat ya, kalaupun tidak sesuai itu bisa menggunakan kekuasaan untuk menghajar semua lawan politik ya. Dan pada saat era ini saja ya, misalnya tentang pelaporan, saling lapor terhadap ujaran kebencian dan penggunaan Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 ya, tentang ujaran kebencian itu masif dilaporkan ya. Dan anehnya yang melaporkan itu bukan orang yang bersangkutan, tetapi orang lain ya, dalam tanda kutip, yang kita tidak ada kaitannya dengan yang dilaporkan. Ya, semoga kedepannya negeri ini menjadi lebih baik lagi dan ada kejelasan ya. Ya, kita menyayangkan ya agar hakim dalam kasus Munarman ini benar-benar adil. Kalaupun tidak ada ditemukan tindak pidana terorisme ya jangan dicari-cari gitu ya. Karena ketika kita mencari-cari kesalahan orang dan mempermainkan hukum ya, dalam hukum itu saat ini dalam tanda kutip sudah tidak mempunyai marwah lagi karena tidak menampakkan keadilan secara berkeadilan kepada seluruh rakyat, maka itu akan ada tanda-tanda negara ini akan cepat runtuh ya. Kenapa? Karena keadilan tidak ditegakkan secara seadil-adilnya kepada seluruh rakyat. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahman. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.